Cadas, puji Amin Rais setinggi bintang di langit. Baniani auto ditampol warganet. Cukup banyak perubahan yang terjadi pada diri Baniani pasca ia memposting postingan pidato Ahok beberapa tahun silam. Pertama, ia kini menyandang status sebagai ex-napi. Pada 2018 lalu, Baniani divonis 1,5 tahun penjara lantaran kelakuannya tersebut melakukan ujaran kebencian bernada sara kepada Ahok. Kemudian, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, ia juga tidak lagi menjadi dosen alias kehilangan pekerjaan alias jobless. Di samping itu, pendidikan S3-nya terhenti. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bayar pengacara dan keperluan sidang, Baniani kala itu sempat jualan mug. Hanya saja usahanya tersebut kurang laku. Akhirnya Baniani berhenti berjualan cangkir yang ada foto dirinya itu. Beruntung Amin Rais mendirikan Partai Umat, sehingga Baniani dapat pekerjaan baru yakni sebagai pengurus partai. Ia pun ditunjuk menjadi wakil ketua umum partai yang berslogan lawan kezoliman, tegakkan keadilan itu. Dan Baniani juga ditugaskan untuk mengkampanyekan Partai Umat di medsos. Hal ini didukung oleh akun tweetnya @Baniani yang memiliki pengikut cukup banyak yakni 13.900 akun. Bisa dikatakan hampir setiap hari Baniani ini bikin cuitan tanpa mengenal hari libur. Materi cuitannya juga beragam, tidak melulu soal Partai Umat. Ia pernah mengatakan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang pelongo-pelongo melalui akun tweetnya itu. Kemudian Baniani juga pernah mengungkapkan wali kota Depok semestinya hafal Al-Quran minimal juz 30 supaya bisa menjadi imam sholat dengan bacaan yang lumayan. Padahal dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, tidak ada disebutkan calon wali kota harus hafal Al-Quran. Yang ada hanyalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, Baniani juga jualan agama melalui akun tweetnya untuk kepentingan Partai Umat. Seperti ia pernah mengatakan, kalau mau selamat di akhirat, maka solusinya bergabung ke Partai Umat. Selanjutnya, ini yang lucu. Ia memuji Amin Rais setinggi bintang di langit. Via akun tweetnya Baniani mengatakan, ayahanda Amin Rais yang dicaci maki oleh Bayer sangat besar jasanya untuk negara ini. Dia tamat di Universitas Chicago jurusan ilmu politik, salah satu universitas terbaik di Amerika. Pak Amin setiap hari membaca Quran. Dia lurus, kata-katanya terpercaya. Kalau buzzer goblok ini bisanya apa ya? Lurus dari Hong Kong. Kalau orang lurus mah nggak akan mungkin menerima aliran dana 600 juta rupiah dari kasus korupsi Alkes. Tidak pelak, karena pernyataannya yang berbanding terbalik dengan kenyataan itu. Baniani auto kena tampol warga dunia maya. Otak kalau sudah minum kencing onta ya begini jadinya. Yang busuk dibilang bagus. Tweet pemilik akun tweet @gomarusbudiantana dengan nada tanpa tedeng aling-aling. Apa pula jasa Amin Rais untuk negeri ini? Yang ada dia mencaci maki Presiden Jokowi, ngajak people power tapi gagal melulu, turut menyebarkan hoax oplas Ratna Sarumpait, hingga sok ngatur Zulkifli Hasan. Asli busuk, tapi dipuja-puji oleh Baniani seolah bagus. Dia lurus, kata-katanya terpercaya. Saya tidak menyangka di balik wajah Baniani yang serius ternyata bisa melucu juga, ujar pemilik akun tweet @juliusindro2nd. Memang kalau diperhatikan secara seksama, wajah Baniani asli serius sampai mengarah ke agak serem. Tapi ketika dia mengatakan Amin Rais kata-katanya terpercaya, asli jadi pingin ketawa. Hahaha. Sekarang aktif banget menjilat. Mungkin dia pikir dengan begitu beneran akan jadi wali kota Depok. Tweet pemilik akun tweet @batarabulu. Untuk diketahui, si Baniani ini tercatat sebagai caleg Partai Umat Dapil NTB 2 Pulau Lombok. Hanya saja, ia juga berambisi nyalon wali kota Depok. Bisa jadi juga dia menjilat Amin Rais itu agar diusung oleh Partai Umat sebagai calon wali kota Depok. Namun kalau Partai Umat doang yang usung, nggak cukup syarat Ferguson.
Bani Yani butuh menjilat Presiden PKS Ahmad Saihu supaya bisa diusung oleh PKS. Sebagai penutup, terserah si Bani Yani mau ngomong apa. Yang jelas pandangan orang tentang Amin Rais tidak akan berubah, tetap gelandangan politik. Nggak kebayang kalau dia jadi wali kota Depok beneran, pasti akan lucu dan Depok makin hancur. Begitulah kura-kura. Artikelnya beliau di syur.com, ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?